Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanyalah milik Allah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah Bapak hari ini akan membahas mengenai model cooperative learning ya. Sebelumnya kita sudah membahas model-model yang lain ya. Di awal dulu kita sudah membahas ada model inquiry ya. Kemudian ada model contextual teaching and learning atau CTL. Kemudian ada model pembelajaran project based learning, ya project based learning. Kemudian ada model pembelajaran science technology and society, science teknologi dan masyarakat atau STM. Kemudian kemarin juga kita terakhir membahas mengenai ada model STEM, science, teknologi, engineering, and matematik ya. Kemudian juga kemarin Bapak menyarankan melihat satu video pembelajaran ya terkait dengan pembelajaran STEM ya. Mudah-mudahan semuanya kemarin menyimak itu dan bisa memperdalam terkait dengan model science, teknologi, engineering, and matematik tersebut ya. Nah, insya Allah hari ini ya kita akan lanjutkan satu model lagi ya. Bapak akan membahas mengenai model pembelajaran cooperative learning ya. Model cooperative learning ini menjadi model pembelajaran penting ya, terutama di dalam implementasi kurikulum 2013. Ya, kenapa penting? Karena model ini ya harus diimplementasikan di dalam setiap pengalaman belajar dengan menggunakan kurikulum 2013. Ya, jadi menggunakan model apapun, misalkan Anda menggunakan model STM, ya, Anda menggunakan model project, ya, Anda menggunakan model inquiry dan model-model yang lain, ya, pengalaman belajarnya itu harus cooperative learning. Ya, pengalaman belajarnya harus pengalaman belajar kooperatif. Ya, pengalaman belajar berkelompok gitu ya. Karena ini terkait erat tentunya dengan learning outcome ya, terkait dengan kompetensi yang nanti harus dimiliki oleh peserta didik ya. Anda mungkin masih ingat ya di dalam keterampilan abad 21 ada keterampilan kolaboratif ya. Ada keterampilan kolaboratif, berkolaborasi ya, bagaimana kita berkolaborasi, peserta didik berkolaborasi ya dengan temannya yang lain ya, mengeluarkan ide ya, gagasan ya, menyanggah ide atau gagasan dari temannya ya, kemudian harus menghargai ketika diskusi. Nah, ini semua menjadi pengalaman dasar ya di dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 gitu ya. Dulu Bapak pernah menyampaikan ya, membahas bahwa kurikulum 2013 itu kan pengalaman belajarnya harus scientific proses ya. Ini dasarnya adalah paham konstruktivisme ya. Dulu kita pernah pelajari bahwa ada paham konstruktivisme menurut Piaget dan juga Vygotsky gitu ya. Dulu ketika membahas mengenai paham konstruktivisme, ada paham konstruktivisme Vygotsky. Jadi pengetahuan akan lebih mudah dikonstruksi oleh peserta didik apabila dilakukan secara bersama-sama ya, berkolaborasi. Ini yang menjadi dasar kenapa cooperative learning ini menjadi pengalaman belajar dasar yang harus dilakukan di dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan kurikulum 2013 gitu ya. Sehingga di sini menggunakan model apapun, maka cooperative learning ini harus diintegrasikan, harus dipakai gitu ya. Silakan nanti Anda bisa menggunakan tipe-tipe cooperative learning, karena di pembahasan ini ya, di PowerPoint yang Bapak berikan, Anda bisa lihat di pembahasan selanjutnya ada tipe-tipe cooperative learning ya.
ada NHT, ada TGT ya, tim games turnamen, ada Jigsaw, ya, ada TAI ya, ada Think Pair Share dan tipe-tipe yang lain gitu ya. Jadi yang membedakan antara tipe yang satu dengan tipe yang lain adalah di teknis ya, di teknis pelaksanaannya gitu ya. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan di dalam model cooperative learning di sini adalah ada yang namanya unsur cooperative learning ya. Jadi kalau misalkan Anda menyelenggarakan pembelajaran dengan pengalaman belajar model cooperative learning, maka unsur-unsur yang disebutkan di sini harus ada ya. Di antaranya di sini ada saling ketergantungan, ada tanggung jawab individu, ada interaksi sosial, ada keahlian bekerja sama, ada proses kelompok ya. Kemudian ada penghargaan kelompok dan juga individu. Ini adalah unsur-unsur yang harus muncul ketika Anda menggunakan model cooperative learning. Jadi ketika misalkan nanti Anda kan nanti boleh ya memilih mau tipe apa cooperative learningnya. Apakah tipe TPS, tipe Jigsaw, NHT, STAD, TAI, atau yang lainnya gitu ya. Nah, ketika Anda memilih tipe-tipe tersebut, Anda harus perhitungkan bahwa setiap unsur di dalam cooperative learning ini muncul ya. Jadi yang tadi saling ketergantungan, tanggung jawab individu, interaksi sosial, keahlian bekerja sama, proses kelompok, penghargaan kelompok dan juga individu ini harus muncul ya. Jadi menggunakan misalnya tipenya TPS ya, nanti harus muncul ya saling ketergantungannya, tanggung jawab individunya seperti apa, interaksi sosialnya, dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, sebelum kita Bapak membahas mengenai tipe cooperative learning, Bapak akan sedikit membahas mengenai unsur-unsur yang harus ada di dalam cooperative learning. Oke, yang pertama ada saling ketergantungan. Jadi di dalam pembelajaran dengan model cooperative learning ya harus tercipta saling ketergantungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain gitu ya. Nah, ini nanti akan nyambung dengan tanggung jawab individu. Di dalam model cooperative learning itu harus ada tugas yang dikerjakan oleh setiap individu. Jadi setiap individu itu punya tanggung jawab. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu. Sehingga di sini tidak akan lagi ada saling mengandalkan. Biasanya kan kalau di dalam pembelajaran kooperatif yang konvensional itu ada saling mengandalkan ya. Siswa yang satu mengandalkan siswa yang lain gitu. Biasanya tempat tempuhan siswa yang punya idealisme, siswa yang pintar, yang rajin, yang ketempuhan, yang mengerjakan semuanya gitu ya. Nah, di dalam model cooperative learning ini tidak ada ya, tidak akan ada saling mengandalkan gitu karena di sini harus jelas tanggung jawab individunya gitu. Artinya setiap peserta didik di dalam kelompok, setiap individu di dalam kelompok itu harus punya pekerjaan gitu ya. Nanti akan kita lihat ya di tipe-tipe cooperative learning itu pembagian tanggung jawabnya beda-beda ya. Di TPS, Jigsaw, NHT yang membedakan antara tipe yang satu dengan tipe yang lain adalah teknis pembagian tanggung jawabnya. Yang jelas ya, ketika menggunakan cooperative learning harus ada tugas yang dikerjakan per individu. Nah, di sini nanti guru harus mengatur gitu ya. Bagaimana caranya agar setiap individu, setiap peserta didik itu punya tugas yang dikerjakan gitu ya. Kemudian dari tugas itu nanti akan timbul saling ketergantungan ya. Guru juga nanti harus mendesain nih kira-kira caranya gimana agar timbul saling ketergantungan. Artinya nanti ada share ya. Ada share informasi misalnya. Ya. Siswa A mempelajari A, siswa B mempelajari B. Sedangkan siswa harus mempelajari A dan B. Nah, itu kan nanti ada saling ketergantungan. Siswa B harus men-share ke si A informasinya. Siswa A harus men-share ke si B informasinya karena mempelajari
dua hal yang berbeda misalnya ya. Jadi harus ada saling ketergantungan, ada tanggung jawab individu, kemudian selanjutnya ada interaksi sosial. Nah, karena ada saling ketergantungan, pasti nanti akan ada interaksi sosial ya. Misalkan si A karena dia mempelajari tentang mulut ya, sedangkan si B tidak mempelajari mulut tapi mempelajari organ sistem pencernaan yang lain, kerongkongan misalnya, maka si A ini harus share ya, harus share informasi. Nah, di sini akan menciptakan interaksi sosial ya. Ada menginformasikan informasi itu kan ada caranya ya, ada caranya. Bagaimana caranya ini agar teman kita bisa memahami apa yang kita jelaskan gitu ya. Jadi di situ ada interaksi sosial. Kemudian nyambung lagi ke keahlian bekerja sama. Ini bagaimana caranya agar kelompok kita ini punya skor yang paling tinggi, punya skor yang paling bagus. Itu kan harus ada strateginya dan itu harus dibicarakan di dalam kelompok gitu ya. Ada leadernya misalkan di kelompok, dia mengorganisasikan kegiatan kelompok, bagaimana caranya agar nanti kegiatan kelompoknya ini berhasil, mendapatkan skor yang terbaik, bagaimana caranya setiap individu bisa menyumbangkan skor yang paling baik, yang terbaik untuk kelompoknya, gitu. Sehingga di sini perlu keahlian bekerja sama. Kemudian ada proses kelompok, nyambung dengan yang tadi ya. Jadi ketika ada tanggung jawab individu, ada saling ketergantungan, pasti akan ada proses kelompok nanti. Ya, akan ada proses kelompok. Dan yang terakhir di sini yang perlu diperhatikan di dalam cooperative learning, harus ada penghargaan. Ya, harus ada penghargaan. Jadi di akhir kegiatan dengan model pembelajaran cooperative learning dengan tipe apapun, entah itu pakai TPS, entah itu pakai jigsaw atau tipe-tipe yang lain, jangan lupa harus ada penghargaan kelompok dan juga penghargaan individu ya. Jadi harus ketahuan nanti di akhir kegiatan pembelajaran kelompok mana nih yang paling baik, kelompok mana yang super hebat ya, kelompok mana yang hebat ya, kelompok mana yang cukup hebat gitu ya. Kemudian juga ada penghargaan kepada individu ya. Jadi individu dari kelompok mana nih yang mendapatkan skor paling baik itu harus disampaikan, harus diumumkan di akhir kegiatan dengan model pembelajaran kooperatif learning. Ini nanti tentunya akan memotivasi ya, akan timbul kompetisi ya, tentunya kompetisinya kompetisi yang sehat ya. Dari situ nanti akan timbul motivasi untuk belajar lebih giat lagi ya, belajar lebih rajin lagi ya, belajar bagaimana caranya memberikan sesuatu yang terbaik untuk kelompok ya. Karena kan ada tanggung jawab individu, ada tugas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh individu, dan saya harus mengerjakan yang terbaik untuk kelompok saya gitu ya. Jadi dengan penghargaan ini nanti akan menimbulkan motivasi, akan menimbulkan minat ya, akan menimbulkan iklim kelas yang menyenangkan. Tentunya ini nanti akan berdampak positif bagi perolehan pengetahuan ya, akan berpengaruh positif bagi proses konstruksi pengetahuan gitu ya. Jadi itu adalah unsur-unsur yang memang harus ada ya, harus muncul ketika kita menggunakan model cooperative learning. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe-tipe cooperative learning ya. Jadi nanti kalau Anda menggunakan model cooperative learning harus jelas tipenya apa. Cooperative learning tipe TPS, cooperative learning tipe jigsaw, cooperative learning tipe NHT atau tipe yang lain ya. Ini yang Bapak jelaskan hanya 6 tipe ya. Sebetulnya di luar ke-6 tipe ini masih banyak tipe-tipe yang lain ya. Misalkan ada snowball, ada talk and stick, dan tipe-tipe kooperatif yang lain ya. Yang jelas setiap tipe ini itu akan mencakup
unsur-unsur cooperative learning ya. Jadi Anda harus pelajari nanti teknisnya seperti apa kalau menggunakan TPS, teknisnya seperti apa kalau menggunakan Jigsaw, NHT dan yang lainnya gitu ya. Yang jelas ya prinsipnya yang membedakan antara tipe yang satu dengan tipe yang lain adalah teknis pembagian tanggung jawab individunya yang berbeda-beda gitu ya. Pembagian tanggung jawab individunya yang berbeda-beda antara tipe yang satu dengan tipe yang lain itu seperti itu ya. Oke ya, mudah-mudahan Anda sudah mempelajari ini di rumah sebelum Bapak menjelaskan ini, sehingga nanti tidak perlu semuanya Bapak bahas juga gitu ya. Tipe-tipe yang gampang dipahami tidak akan Bapak bahas gitu. TPS ini gampang ya kalau Anda perhatikan sintaknya. Misalnya di sini ya, guru menyampaikan pelajaran ya, tugas. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada kelas untuk dipikirkan jawabannya secara individu. Kemudian secara berpasangan diminta menentukan pilihan jawaban. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk sharing kepada kelompok yang lain di depan kelas gitu. Ini simpel sekali ya. Tapi jelas pembagian tanggung jawabnya ada ya. Kemudian ada proses kelompok ya. Kemudian ada saling ketergantungan juga ya, dan seterusnya gitu. Ya, jadi unsur-unsur yang tadi dijelaskan muncul di sini ya, muncul di sini. Jelas di sini ada tanggung jawab individu ya, karena di sini ada peserta didik harus memikirkan jawabannya sendiri dulu, baru nanti share dengan temannya. Jadi kelompoknya dua-dua kalau TPS ini ya, kelompoknya dua-dua dengan teman sebangku misalnya ya. Jadi think ya, memikirkan secara individu tugas pertanyaan yang diajukan oleh guru, berpasangan share dengan temannya, kemudian pair ya, pair berpasangan dengan temannya, kemudian share kelas ya. Jadi guru bisa secara acak di akhir ya, guru secara acak menunjuk kelompok mana nih yang harus share ya, di hadapan kelompok-kelompok yang lain, nanti kelompok yang lain bisa menanggapi. Oke, itu TPS seperti itu. Oke, kemudian Jigsaw. Nah, ini yang agak rumit ini Jigsaw ya. Pak tidak akan menjelaskan penjelasannya. Kita lihat, nah ini teknisnya. Ya, teknisnya seperti ini Jigsaw. Anda bisa lihat. Ini memang agak rumit ya teknisnya. Ya, untuk yang Jigsaw ini. Ya, misalkan di sini ada 40 orang siswa. Ya, di kelas ada 40 orang siswa. Nah, ini kebetulan submaterinya ada 5 atau ada 5 permasalahan. Ya, ada 5 permasalahan. Nah, karena ada 5 permasalahan, ya, maka nanti setiap kelompok anggotanya harus 5 gitu ya. Jadi karena ada 5 permasalahan atau 5 pertanyaan atau 5 submateri yang harus dipelajari, maka ini akan menentukan jumlah anggota kelompoknya. Jadi setiap kelompoknya harus berjumlah 5 orang ya. Kemudian di sini dikenal ada kelompok asal, ada kelompok ahli gitu. Oke, di sini aktivitasnya adalah membaca sesuai dengan topik. Jadi di setiap kelompok ini nanti dibagi-bagi ya. Misalkan materinya ada 5 ya, materi A, B, C, D, dan E. Ada yang mempelajari materi A, ada yang mempelajari materi B, materi C, D, dan E. Gitu ya, di setiap kelompok itu dibagi-bagi. Jelaskan pembagian tanggung jawabnya. Nah, kemudian setelah membaca sesuai dengan topiknya masing-masing, ya, kemudian setiap kelompok akan mengutus satu orang untuk berdiskusi di kelompok ahli gitu ya. Jadi yang mempelajari topik A, dia kumpul di kelompok ahli A. Yang mempelajari B, kumpul di kelompok ahli B. Yang mempelajari topik C, dia kumpul di kelompok ahli C, dan seterusnya seperti itu ya.
diskusi di kelompok ahli A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan topiknya. Kemudian selanjutnya setelah memperdalam materi A, B, C, kembali lagi perwakilan setiap kelompoknya ke kelompok asal. Nah, kemudian menceritakan ke teman-temannya yang lain gitu. Yang dari kelompok ahli A dia cerita ke teman-temannya yang lain. Yang dari kelompok B dia cerita ke teman-temannya teman-teman sekelompoknya gitu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Kemudian dites dan penghargaan kelompok ya. Ini ada teknisnya di bawah. Ada teknis bagaimana memberikan penghargaan kelompoknya ya. Penghargaan kelompok di sini ada kelompok super hebat 2, super hebat 3, hebat 1, hebat 2. Jadi kelompok yang skornya paling kecil juga ini kita sebut dengan kelompok hebat gitu ya. Jadi harus memperhatikan juga di sini jangan sampai ketika memberikan penghargaan kepada kelompok itu menjatuhkan kelompok ya. Nah, di sini juga ada teknis contoh ini Maya. Contoh teknis bagaimana nanti menentukan skor kelompok gitu ya. Kalau ini agak ribet ya karena harus pretest dulu. Ya di awal sebelum pembelajaran kelompok pretest. Kemudian post test. Kemudian dihitung nih skor peningkatannya berapa. Nanti di akhir dihitung kelompok mana yang skor akumulasi peningkatannya paling baik ya. Individu mana di kelompok mana yang skor peningkatannya paling baik gitu ya untuk penghargaan kelompok dan penghargaan individu. Ini mah bisa dirubah ya. Ini mah bisa dirubah. Di teknis ini silahkan disesuaikan. Ya boleh post test ya atau boleh yang lain lah. Yang paling gampang, yang paling mudah. Ya kalau ini kan harus pre-test dulu, post test dulu. Kalau mau ikut yang ini boleh juga gitu ya. Oke, kemudian stud. Stud, Bapak kira ini sudah jelas ya? Sudah jelas, tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Kemudian ada TAI juga Bapak kira sudah cukup jelas ya. Teknisnya di sini sudah dijelaskan juga oleh gambar. NHT juga cukup lumayan jelas. Nah, kalau ini NHT ini menarik nih ya. Bisa rame nanti dalam kegiatan pembelajarannya. Teknisnya diberi nomor ya, sesuai dengan namanya number head. Nah, sehingga nanti ada durian 1, durian 2, durian 3, mangga 1, mangga 2, mangga 3. Nah, nanti guru juga kalau misalkan tidak tahu namanya tinggal sebut saja. Ketika misalkan guru mengajukan pertanyaan ya, Bapak ingin jawab oleh salak 3. Nah, salak 3 harus siap-siap gitu kan. Nah, nanti kalau kelompok yang lain, tadi kan Bapak menyuruh salak 3, maka nanas 3, mangga 3, durian 3, melon 3 harus siap-siap juga mengomentari atau menambahkan jawaban gitu ya. Jadi dengan seperti itu nanti ada tanggung jawab individu bahwa semua anggota kelompok harus siap karena ini bisa siapa saja yang ditunjuk ya. Di kelompok mangga misalnya bisa mangga 1, mangga 5, mangga 4. Pokoknya semuanya harus siap. Makanya semuanya harus menguasai materi. Itu bentuk tanggung jawab individunya. TGT ini ciri khasnya ada gamesnya ya, ada gamesnya. Ini gamesnya bisa macam-macam ya, tergantung Anda. Yang jelas setiap meja turnamen, meja game ini diwakili oleh setiap anggota kelompok gitu ya. Oke ya, kurang mungkin itu penjelasan dari Bapak. Jadi kita nanti akan diskusi ya terkait dengan kelebihan, kelemahan mengenai model pembelajaran kooperatif learning gitu ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada gambaran ya, Anda tentunya nanti bisa mengimplementasikan pembelajaran dengan model cooperative learning. Tapi yang jelas model cooperative learning ini akan dipakai gitu ya dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 ya. Karena harus kelompok ya. Anda menggunakan PBL harus kelompok.
menggunakan PJBL harus kelompok, inquiry harus kelompok, CTL harus kelompok. Nah, kelompoknya pakai cooperative learning. Nanti Anda bisa pilih menggunakan tipe yang mana gitu ya. Oke, itu mungkin kita lanjut nanti menggunakan Google Meet ya. Silahkan nanti pelajari terlebih dahulu tentang konsepan Merdeka Belajar, RPP di Merdeka Belajar. Pelajari nanti kebijakan-kebijakan terkait dengan Merdeka Belajar, Bapak nanti akan tanya gitu ya, pemahaman Anda terkait dengan konsepan Merdeka Belajar itu seperti apa. Kemudian nanti ada pembahasan mengenai new normal ya, bagaimana kita menghadapi new normal, karena ke depan nanti new normal gitu ya, ke depan new normal kita akan dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya, dengan situasi yang baru. Nah, kira-kira nanti bagaimana menghadapi itu. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.